Episode pertama dibuka pada tahun 2015 di mana Hotel King tengah mewawancarai calon karyawan mereka. Ada seorang wanita muda bernama Chon Sarang yang juga ikut perekrutan di hotel tersebut. Awalnya, si perekrut agak kecewa karena Sarang bukan seorang sarjana. Ia bahkan meminta Sarang bermain piano meski tidak ada piano di dalam ruangan tersebut. Namun, sambil tersenyum Sarang tetap bermain meski musiknya berasal dari suaranya sendiri. 잘 치진 못하지만 좋아합니다. Sarang yakin jika ia tidak akan lulus tes tersebut. Teman-temannya mencoba untuk menghiburnya dan mencoba menyuruh Sarang untuk beralih profesi saja. Namun Sarang tetap ingin bekerja di sebuah hotel. Untuk itu, kemudian mereka pun menghabiskan malam di klub agar Sarang melupakan wawancaranya hari ini. Keesokan harinya, Sarang mendapatkan telepon jika ia diterima di Hotel King. Ia tidak menyangka jika dirinya bisa lolos pada wawancara tersebut. Sementara itu di lain tempat, ada seorang pria yang dengan gayanya terjun dari pesawat menggunakan para layang dan mendarat di sebuah gedung yang ia kira adalah Hotel King. Ternyata dia salah mendarat. Hotel King ada di sebelahnya. 네, 착륙 잘못하셨는데요. Setelah itu, tiba-tiba saja pria yang bernama Guwon itu sudah berada bersama karyawan magang lain di King Group. Seniornya mencoba untuk mengintimidasinya, namun ia sudah kalah telak setelah melihat sepatu, pakaian, serta jam tangan Guwon yang bermerek dan juga mahal. 이거 봐, 재벌 흉내를 내고 있는 거야. 그러다가 Setelah itu, Guwon bertemu dengan No Sang-sik, rekan magangnya, yang selalu membantunya agar ia tidak kena marah oleh senior. Suatu waktu, ada kejadian di mana Guwon disuruh memotokopi dokumen. Karena ia tidak bisa, ia mencoba mencari caranya lewat internet. Karena kerjanya lambat, No Sang-sik datang untuk membantunya. Sayangnya, ternyata mesin fotokopinya itu sudah tua dan tintanya rusak. Seniornya mencoba bercanda kepada No Sang-sik untuk menggoyangkan tempat tinta tersebut. Ternyata malah tambah rusak. Kepala tim kemudian datang karena mendengar kegaduhan. Si senior mencoba melimpahkan kesalahan kepada No Sang-sik dan karena No Sang-sik anak magang, ia pun langsung meminta maaf. Guwon lantas tidak terima. Menurutnya orang yang memerintahlah yang harus meminta maaf. Guwon juga mengeluhkan masalah fotokopian yang sudah tua itu. Kenapa kantor ini tidak minta ganti ke atasan? Karena menurut kepala tim Guwon membangkang perintah atasan, ia pun lantas memecat No Sang-sik dan juga Guwon. Guwon pun langsung menelpon sekretarisnya dan menyuruhnya untuk mengganti fotokopi tersebut. Kepala tim heran, siapa Guwon sebenarnya? Kenapa ia bisa menelpon kepala sekretaris Direktur Choi dan kemudian langsung memerintahnya? Guwon pun mengenalkan dirinya yang bernama Guwon, seorang pemagang. Nama Guwon tentu saja hanya ada satu, yaitu anak komisaris Gu Il-hun. 부장님, 그러시죠? 부장이요, 왜? Ayah Guwon menganggap kinerja Guwon hari ini sangat buruk karena ia hanya bermain-main saja. Seharusnya Guwon mencontoh kakaknya Gu Hwaran dan sepertinya Hwaran dan Guwon tidak akur karena Hwaran menyuruh Guwon tinggal di hotel saja. Menurut Hwaran, Guwon tidak boleh mengharapkan apapun dari ayah mereka dan menurutnya Guwon tidak mempunyai hak apapun. Sepertinya Hwaran takut warisan ayahnya jatuh ke tangan Guwon, sementara ayahnya ingin sekali Guwon bekerja di perusahaan. 너 머리 너무 몰아서지 말고. Sementara itu, Sarang akhirnya bekerja di hotel impiannya sedari kecil. Ia dan karyawan baru lainnya mendapatkan pengarahan jika mereka harus melayani tamu selayaknya raja. Dan apapun yang terjadi, mereka harus selalu tersenyum. Senyum adalah senjata sekaligus perisai yang paling kuat. 아름답게 헤르메스! Setelah itu, Sarang ditempatkan bekerja di gym hotel tersebut. Tugasnya ya melap keringat dan lantai hingga bersih, juga menjaga keperluan di tempat gym. Salah satu pegawai di sana mengatakan jika ia sudah bekerja di tempat gym ini selama 5 tahun. Mungkin sulit bagi mereka untuk bisa bekerja di lobi menjadi resepsionis, dan ia juga merasa aneh saat melihat Sarang yang selalu tersenyum. Menurut Sarang, bukannya senyum itu adalah moto pekerjaan mereka, yaitu senyum Hermes. 반짝반짝 눈부시게. 네. Bukan hanya Sarang yang bekerja keras, kedua teman Sarang, Pyonghwa dan juga Daeul juga bekerja keras. Pyonghwa menjadi pramugari dan Daeul menjadi SPG toko yang harus melayani senior mereka yang selalu berbuat seenaknya. Dan juga mereka tetap harus tersenyum dalam keadaan apapun. Kini
ini No Sang-sik bekerja dengan Guwon, tentu saja bukan sebagai pemagang lagi, melainkan karyawan tetap. Ia bertugas menemani kemanapun Guwon pergi, bahkan pada saat Guwon ingin ke luar negeri. Guwon memerintahkan Sang-sik untuk membuat sebuah paspor karena ia belum memilikinya. Dan saat keluar, lucunya salah satu pegawai di sana malah berpikir Sang-sik adalah Guwon dan mencoba untuk menarik perhatiannya. Untungnya Sang-sik begitu polos dan tidak paham apa yang dilakukan oleh pegawai tersebut. 노래 뭐 들어가셨나요? Suatu hari di gym ada seorang pria yang memakai baju harimau. Dia begitu berisik sehingga ditegur oleh karyawan hotel di sana. Pria itu justru kegeeran dan mengira jika karyawan itu suka padanya. Tapi sayang, ia sudah menyukai orang lain, yaitu Sarang. Ia bahkan menitipkan tip kepada Sarang lewat senior Sarang itu. Sarang merasa kesal membaca pesan dari pria itu. Ia kemudian mendatangi pria itu yang kebetulan ternyata Guwon juga memakai baju yang sama dengan pria tersebut. Sarang malah mengomeli Guwon dan mengancamnya. Guwon yang tidak tahu apa-apa bingung dengan pegawai wanita di Hotel King. 고객님, 제가 님들 똥꼬 땀이나 한 번만 더 이러시면 제 손에 죽습니다. Saat itu, Hwaran melihat kinerja Sarang yang menurutnya begitu bagus. Ia pun langsung menaruh Sarang di lobi hotel sebagai resepsionis. Tapi sayang hal tersebut membuat Kim So-mi, senior Sarang, cemburu. Karena Sarang dengan mudah naik jabatan hanya karena direktur menyukai senyuman Sarang. So-mi kemudian mengetes bahasa asing yang dikuasai oleh Sarang. Ternyata, karena dari kecil sudah tertarik dengan hotel, Sarang dengan mudah berbicara bahasa Mandarin dan juga Jepang. Tapi tetap So-mi menganggap orang seperti Sarang tidak cocok berada di lobi hotel. Lagi-lagi, Sarang hanya tersenyum mendengar kata-kata dari So-mi. 대로 뭐든 열심히 하겠습니다. 잘 부탁드립니다. Tidak terasa, waktu sudah berjalan 1 tahun, yaitu tahun 2016, di mana Guwon sekarang menetap di Inggris dan Sarang dinobatkan sebagai staf terbaik di Hotel King. Lalu kemudian tidak terasa tahun memasuki 2019, di mana akhirnya sahabat Sarang, Dae, menikah. Lalu kemudian tahun 2021, Sarang mempunyai kekasih, dan kemudian tahun 2022, Guwon yang melanjutkan studinya lulus menjadi mahasiswa terbaik, dan Sarang akhirnya menjadi karyawan Hotel King. Pada tahun 2023, Guwon yang hidup tenang di Inggris kemudian mendapatkan sebuah surat dari seseorang yang mana isinya adalah data pegawai yang bernama Han Mi-soo. Ia pun langsung memutuskan untuk kembali ke Korea. Ayah Guwon bahagia sekali putranya akhirnya kembali ke Korea. Ia ingin putranya itu segera meninggalkan Inggris dan bekerja saja di Korea. Kakaknya mengira kedatangan Guwon kali ini hanya berkunjung saja. Namun ternyata Guwon malah menerima tawaran ayahnya, tapi dengan syarat ia ingin bekerja di Hotel King. Tentu saja ayahnya menyetujuinya. Menurutnya akan bagus jika Guwon belajar bersama dengan Hwaran. Dan juga ayahnya ingin Guwon tinggal di rumah ini. Namun Guwon menolak dan ia memilih tinggal di hotel saja. Dan dari pembicaraan mereka, kita jadi tahu mengapa Hwaran membenci Guwon. Mereka adalah kakak beradik tapi beda ibu, dan Guwon sama sekali tidak pernah melihat wajah ibunya. 네 엄마랑 닮았어. 넌 옷도 똑같고. Hari itu, Guwon pun memulai pekerjaannya di hotel. Ia pun lantas berpura-pura menjadi manajer baru di hotel tersebut. Saat ingin masuk ke kantornya, tiba-tiba dokumen dan ponsel yang harus ia bawa malah ketinggalan di dalam kamarnya. Di sisi lain, Sarang yang sedang bekerja di lobi tiba-tiba sakit perut dan harus segera ke toilet. Sebelum itu, ia ternyata ditugaskan untuk segera mengambil ponsel yang tertinggal di kamar Guwon. Sarang pun lantas mengerjakan tugasnya dulu dan kemudian masuk ke kamar Guwon yang ternyata adalah kamar suite room. Sarang sempat tercengang melihat kamar yang besar itu. Kemudian Sarang melihat WC nganggur. Sarang yang sudah kebelet langsung masuk ke dalam dan menuntaskan hajatnya. Tanpa ia sadar, ternyata Guwon juga masuk ke kamarnya untuk mencari ponselnya. Di dalam kamar mandi itu, Sarang melihat sebuah remote. Ia mencoba mengutak-atik remote itu yang ternyata membuat kaca di kamar mandi itu bisa terlihat dari luar. Dan saat Sarang mencobanya lagi, tiba-tiba Guwon sudah ada di luar kamar mandi. Dan tentu saja Sarang kaget bukan kepalang karena laki-laki bisa melihat apa yang Sarang lakukan.